Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari kerja kami. Berikut anggota dari kelompok kami. Pertama, ada Ita Rahma. Kedua, ada Sri Wahyu Wulandari. Ketiga, ada Helia Aknat Ramasinta. Keempat, ada Hainun Jolilis. Kelima, ada Wahyu Alam Firdaus. Keenam, ada Muhammad Alvin Jailani. Dan ketujuh ada Rangga Fania Abkori. Langsung saja kita menuju ke pembahasan. Pada pembahasan pertama yakini mengenai tujuan dari presentasi kali ini, yaitu pertama untuk mengidentifikasi risiko-risiko utama yang dihadapi karyawan di PT PPNS dalam kegiatan operasional sehari-hari. Kemudian kedua, menyusun matriks heat map risiko berdasarkan kombinasi probabilitas dan dampaknya. Ketiga, mengklasifikasikan risiko berdasarkan tingkat urgensi mitigasi untuk membantu proses pengambilan keputusan manajemen. Keempat, memberikan rekomendasi strategi penanganan risiko berdasarkan prinsip manajemen risiko yang sesuai dengan ISO 31000. Dan yang terakhir, meningkatkan kesadaran seluruh pihak terkait terhadap pentingnya sistem manajemen K3 sebagai bagian dari budaya organisasi. Selanjutnya yaitu latar belakang. PT PPNS adalah perusahaan galangan kapal dengan 1.000 karyawan yang bergerak di bidang produksi kapal dan memiliki tingkat kecelakaan kerja ringan, sedang hingga tinggi. Perusahaan ingin meningkatkan perlindungan terhadap risiko yang berkaitan dengan kesehatan, kecelakaan, dan kematian karyawan. Manajemen baru berkomitmen untuk menerapkan pendekatan manajemen risiko berbasis ISO 31000, termasuk strategi mitigasi dan diversifikasi risiko melalui asuransi. Oke, selanjutnya yaitu identifikasi 5 risiko utama yang dihadapi oleh karyawan di PT PPNS. Yang pertama yaitu jenis risikonya kecelakaan akibat mesin, yang dimana kecelakaan karena kontak dengan mesin secara langsung atau seperti contohnya operator yang terjepit atau terpotong oleh mesin bore brace ataupun mesin bubut. Risiko ini mencakup jari atau anggota tubuh yang terpotong, terjepit dalam mesin, atau tertusuk benda tajam karena kelalaian prosedur operasional atau pengamanan mesin yang tidak memadai. Yang kedua yaitu paparan bahan berbahaya seperti terkena paparan bahan kimia, solvent, larut, pelapis, yang dimana zat-zat ini bersifat toksik dan mudah menguap, menimbulkan risiko keracunan, gangguan pernapasan, iritasi kulit, dan juga dampak jangka panjang seperti gangguan saraf maupun kanker. Yaitu penyakit akibat kerja, yang di sini berhubungan dengan masalah kesehatan kronis karena paparan debu logam, kebisingan yang berlebih yang berakibat pada kerusakan pendengaran jangka panjang atau cedera ergonomis akibat mengangkat benda berat, dan juga postur kerja yang salah. Yang keempat yaitu kematian saat bekerja. Risiko ekstrim akibat kecelakaan fatal, misalnya ledakan atau tertimpa material berat. Contohnya termasuk pekerja yang tertimpa pelat baja besar, jatuh dari ketinggian kapal, atau ledakan akibat kelalaian prosedur pengelasan di area tertutup. Yang terakhir yaitu stres kerja dan juga kelelahan, seperti beban kerja tinggi, shift malam, dan tekanan produksi dapat mempengaruhi mental dan juga produktivitas pekerja. Stres yang tidak ditangani bisa menurunkan konsentrasi kerja, meningkatkan risiko human error, dan juga berujung pada kecelakaan atau gangguan psikosomatis. Kelelahan fisik kronis juga menyebabkan penurunan imunitas dan juga produktivitas pekerja. Nah, pada slide ini bisa dilihat ada tabel klasifikasi mitigasi resiko. Masing-masing resiko dianalisis berdasarkan dua aspek utama, yaitu probabilitas atau kemungkinan terjadinya dan dampaknya jika resiko itu benar-benar terjadi. Dari kombinasi keduanya, kita mendapatkan skor resiko yang kemudian diklasifikasikan dalam level resiko yang rendah, sedang, atau tinggi, dan disertai juga dengan prioritas mitigasi. Yang pertama ada kecelakaan akibat mesin, memiliki probabilitas dan dampak sedang, sehingga skor risikonya adalah 4. Ini termasuk resiko level sedang dan memerlukan mitigasi menengah. Artinya, pengendalian resiko dapat dilakukan secara bertahap dan berkala, misalnya melalui pemeriksaan alat sebelum digunakan dan pelatihan keselamatan kerja.
Yang kedua, ada paparan bahan berbahaya, memiliki kemungkinan sedang namun dampaknya tinggi. Hasil skor risikonya adalah 5. Ini termasuk skor kategori tinggi, karena itu mitigasinya harus dilakukan segera. Artinya perlu dilakukan tindakan cepat serta penyediaan alat pelindung diri atau APD dan pelatihan penanganan bahan kimia berbahaya. Yang ketiga, ada penyakit akibat kerja seperti gangguan pernapasan atau otot. Ini memiliki probabilitas tinggi dan dampaknya sedang. Ini juga termasuk resiko tinggi dengan mitigasi yang harus segera dilakukan. Contohnya bisa melalui pemeriksaan kesehatan rutin, pengaturan beban kerja, dan perbaikan lingkungan kerja. Yang keempat, ada kematian saat bekerja. Meskipun risiko ini memiliki dampak yang sangat tinggi, namun probabilitasnya rendah. Oleh karena itu, termasuk risiko sedang dengan mitigasi menengah. Ini berarti tindakan pencegahan tetap harus dilakukan, seperti prosedur darurat dan pelatihan kerja aman, namun tidak harus langsung dilakukan secara mendesak. Yang terakhir ada stres kerja dan kelelahan, memiliki probabilitas tinggi dan dampak sedang. Menghasilkan skor 5 yang artinya termasuk kategori tinggi, karena itu mitigasinya harus segera dilakukan. Tindakannya bisa berupa pengaturan waktu kerja, penyediaan ruang istirahat, serta dukungan mental bagi bekerja. Nah, interpretasi skor risiko ini diambil dari referensi Hanafi dan Halim 2009, skor 1-3 artinya rendah, 4 artinya sedang, 5 ke atas artinya tinggi. Selanjutnya adalah heatmap risiko. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, ada gambar tabel-tabel di mana terdapat sumbu X dan sumbu Y. Sumbu Y atau sumbu vertikal menunjukkan probabilitas atau seberapa sering risiko itu bisa terjadi. Untuk keterangannya, low berarti jarang, medium yang berarti kadang-kadang, dan high berarti sering terjadi. Yang kedua, sumbu horizontal atau sumbu X menunjukkan dampak atau seberapa parah akibat dari risiko itu terjadi. Low berarti ringan, medium berarti sedang, dan high berarti berat. Angka menunjukkan ID risiko. Yang pertama, angka 1 mewakili mesin, angka 2 mewakili bahan berbahaya, angka 3 mewakili penyakit kerja, angka 4 mewakili kematian kerja, dan angka kelima mewakili stres akibat kerja. Semakin terang atau kuning berarti risikonya semakin tinggi dan perlu segera ditangani. Sedangkan jika semakin gelap, biru tua atau ungu berarti risikonya lebih rendah. Risiko utama yang dipetakan berdasarkan tingkat kemungkinan dan dampaknya. Yang pertama, risiko pertama adalah kecelakaan akibat mesin yang memiliki probabilitas dan dampak pada tingkat sedang. Risiko ini sering terjadi di area produksi dan dapat menyebabkan luka fisik, sehingga perlu ditangani dengan pengawasan rutin dan penerapan SOP keselamatan kerja yang ketat. Yang kedua adalah paparan bahan berbahaya. Risiko ini dengan dampak tinggi dan kemungkinan sedang, ini merupakan risiko serius karena dapat menyebabkan keracunan atau gangguan kesehatan jangka panjang. Oleh karena itu, penggunaan alat pelindung diri atau APD dan sistem ventilasi yang memadai menjadi sangat penting sebagai bentuk mitigasi. Oke, untuk resiko yang ketiga ada resiko penyakit akibat kerja. Risiko ini memiliki kemungkinan tinggi dan dampak yang sedang. Contohnya adalah gangguan pernapasan akibat debu atau nyeri otot akibat postur kerja yang buruk. Karena cukup sering terjadi, penting bagi perusahaan untuk melakukan tindakan pencegahan seperti rotasi kerja, pemeriksaan kesehatan berkala, dan peningkatan ergonomi kerja. Untuk resiko yang keempat, ada resiko kematian saat bekerja. Meskipun kemungkinannya rendah, dampaknya sangat besar dan fatal. Oleh karena itu, resiko ini masuk dalam kategori tinggi dan membutuhkan penanganan yang serius, seperti pelatihan keselamatan berkala, pencegahan peralatan, serta audit rutin terhadap sistem kerja berbahaya. Untuk resiko yang kelima, ada resiko stres kerja. Ini merupakan resiko dengan kemungkinan yang tinggi namun berdampak rendah. Walaupun tidak langsung membahayakan fisik, stres dapat mempengaruhi konsentrasi, produktivitas, dan kesehatan mental. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan manajerial seperti pembagian beban kerja yang adil dan komunikasi yang sehat antara atasan dan karyawan. Jadi, kesimpulan dari presentasi kami berdasarkan hasil identifikasi dan analisis terhadap 5 risiko utama yang dihadapi karyawan di PT PPNS dapat disimpulkan bahwa tingkat paparan terhadap risiko keselamatan dan kesehatan kerja masih tergolong tinggi.
dan membutuhkan perhatian serius dari seluruh jajaran manajemen. Resiko-resiko yang ditemukan bersifat beragam, mulai dari resiko fisik seperti kecelakaan akibat mesin dan paparan bahan berbahaya, resiko kesehatan jangka panjang akibat penyakit kerja, hingga resiko psikologis seperti stres dan kelelahan kerja. Dari kelima risiko yang dianalisis, 3 diantaranya, paparan bahan berbahaya, penyakit akibat kerja, dan stres kerja, memiliki tingkat risiko tinggi berdasarkan kombinasi probabilitas dan dampaknya. Sementara itu, risiko kematian akibat kecelakaan berat meskipun memiliki kemungkinan rendah, tetap dikategorikan sebagai risiko serius karena dampaknya fatal. Oleh karena itu, diperlukan langkah mitigasi secara melalui penerapan sistem manajemen risiko yang terstruktur dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip ISO 31000, seperti penyediaan APD, peningkatan ergonomi, manajemen beban kerja, pelatihan keselamatan kerja, serta audit rutin terhadap proses kerja yang berbahaya. Integrasi manajemen risiko dengan budaya keselamatan, kesehatan kerja yang kuat akan menjadi kunci utama dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif di PT PPNS. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.